الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kajian zikir, doa dan perbuatan pengusir syaitan. Kita sampai di halaman 17, bab kedua, zikir yang dapat mengusir syaitan. Zikir di sini bisa berupa perbuatan, bisa berupa ucapan, namun umumnya dimaknai ucapan-ucapan yang dapat mengusir syaitan. Nanti insyaallah pada pasal keduanya, ya kan, pertama ini ucapan lisan yang dapat mengusir syaitan. Nanti pasal ketiganya pasal keduanya halaman ke-34, ucapan dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan. Kemudian pasal yang ketiga khusus di sini perbuatan yang dapat mengusir syaitan. Jadi kalau dikumpulkan semuanya itu ada 5. Yang pertama, surat-surat yang dapat mengusir syaitan. Yang kedua, ayat-ayat yang dapat mengusir syaitan. Ketiga, ucapan yang dapat mengusir syaitan. Keempat, ucapan dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan. Dan yang kelima, perbuatan yang dapat mengusir syaitan. Kita mulai. Keutamaan zikir, bahwasanya ia dapat melindungi seorang hamba dari syaitan yang terkutuk. Yang pertama, terdapat hadis di dalam as-sahihain, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marrah, kanat lahu 'adla 'ashri riqab, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, wa kanat lahu hirzan minasy syaitani yawmahu dzalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bih illa ahadun 'amila aktsara min dzalik." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang maknanya la ilaha illallah wahdah, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah satu-satunya, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Ini benar-benar kalimat tauhid, ya. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan, walahul hamdu, dan untuknya lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang mengucapkan itu dalam sehari, ya, 100 kali, maka baginya pahala seperti pahala memerdekakan 10 hamba sahaya. Ini berarti kan 100 kali dalam sehari, mau pagi kek, mau siang kek, mau sore kek, yang penting dia dalam sehari itu 100 lah minimal, 100 dalam sehari. Boleh dicicil 50 pagi, 50 malam, atau 50 siang, atau 50 sore, ya boleh sekali-kali, nanti sampai berjumlah 100. Jadi 100 kali yang penting dalam sehari.
pahala baginya itu seperti pahala memerdekakan 10 hamba sahaya. Masya Allah. Dicatat baginya itu baru satu pahala itu, memerdekakan 100 keburukan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ia pun terlindungi dari syaitan pada hari itu hingga sore hari. Ini dunia akhirat dapat kebaikan. Dia dapat pahalanya besar, seperti memerdekakan 10 hamba sahaya. Kemudian pencatatan 100 kebaikan yang merupakan pahala lain lagi, bukan pahala memerdekakan 10 hamba sahaya. Beda lagi nih pahala. 100 kebaikan. Sebenarnya 100 kebaikan berarti ibarat satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu kebaikan. Juga dihapus dengan darinya 100 keburukan. Itu Masya Allah, berarti satu kalimat itu dilafalkan, ya dapat satu kebaikan, dapat satu penghapusan keburukan. Dan yang mudah. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan sesuatu yang lebih utama dari apa yang dilakukan itu dari amal-amal sunnah, kecuali seorang yang beramal lebih banyak darinya. Ya, yaitu kalau misalnya ini amalan sunnah, di antara amalan sunnah terbaik, berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia lebih banyak dari 100, maka tidak masalah, bagus, semakin bagus. Wa man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dan barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan sautan, Masya Allah, cukup apa? Subhanallahi wa bihamdi 100 kali dalam sehari. Itu kesalahannya dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Tetapi tetap ada kata tetapi untuk fadilah-fadilah ini. Tetap ada tetapi untuk fadilah-fadilah ini. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bukanlah yang dimaksud dengan zikir tersebut hanya sekadar zikir lisan saja, akan tetapi adalah zikir hati dan lisan. Nah, berarti bukan remeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini bukan perkara remeh. Ya, bukanlah yang dimaksud dengan zikir tersebut hanya sekadar zikir lisan saja. Itu bukan cuma lisan yang bergerak, melainkan qalbu juga mentadabburinya. Subhanallah artinya maha suci Allah dari kekurangan-kekurangan yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Itu bahwasanya Allah memiliki anak, kata mereka. Allah memiliki anak laki-laki, Allah memiliki anak perempuan. Bahwasanya nama-nama Allah itu tidak ada artinya. Nah, itu kita bertasbih kepada Allah dari itu semua. Dari kekurangan apa yang dari makhluknya, itu kita bertasbih bahwa semua itu tidaklah kurang, melainkan Allah Ta'ala mengkadarkan makhluk-makhluknya. Wa bihamdi, dan saya memujinya. Nah, ini benar-benar harus benar-benar di hati benar-benar dipatrikan bahwasanya saya memujinya, mensucikan Allah dari kekurangan selagi saya juga memujinya. Ya, jadi zikir hati dan juga zikir lisan. Dan zikir kepada Allah mencakup zikir, yaitu menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, menyebut perintah dan larangannya, serta membaca firman Allah. Dan hal itu mengharuskan adanya pengetahuan tentang Allah, ya, ma'rifatullah lagi. Jadi seseorang jika ingin benar-benar paten zikirnya, berpahala dan fadilah yang di hadis-hadis itu juga kena buat dia, maka dia harus mengawali zikir tersebut dengan niatan ikhlas, kemudian dengan ma'rifatullah. Bagaimana mungkin dia berzikir tanpa ma'rifatullah? Gak mungkin. Nah, serta memujinya dengan segala bentuk pujian. Dan hal tersebut tidaklah sempurna kecuali dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, jadi orang berzikir tanpa tauhid nggak ada artinya. Sebagaimana di musola-musola atau masjid-masjid banyak sekarang orang cuma gini doang zikir, nggak ada tauhidnya tapinya. Maka tidak ada cahaya yang Allah berikan padanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Jadi zikir mengingat Allah itu harus didasari dengan tauhid kepada Allah. Maka zikir kepada Allah yang hakiki mengharuskan adanya semua itu dan mengharuskan adanya penyebutan nikmat-nikmat Allah dan berbuat baik kepada makhluk Allah. Ya, zikir kepada Allah mengharuskan tauhid, ya, juga mengharuskan adanya penyebutan, yaitu mengingat nikmat-nikmat Allah. Coba kita selagi berzikir, ya, apapun zikir kita itu, kita ingat, selagi kita mengetahui makna dari zikir tersebut, kita ingat nikmat dari Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di antara bentuk rasa syukur kita dengan berzikir adalah berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala meskipun binatang. Jadi muamalahnya baik, ya. Kemudian yang kedua, ya, di antara fadilah zikir kepada Allah, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Al-Harits Al-Asy'ari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Waalaikumsalam, Inna Allah Ta'ala amara Yahya bin Zakaria bi 5 kalimat. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Yahya bin Nabi Zakaria, jadi Nabi Yahya anaknya Zakaria, dengan 5 kalimat, dan di dalamnya wa amurukum an tadhkurullah fa inna mathala dhalika kamathali rajulin kharajal aduwwu fi atharihi sira'a hatta idza ata ala hisnin hasin fa ahraza nafsahu minhum kadzalika al-'abdu la yuhrizu nafsahu minasy syaitani illa bi dzikrillah. Dan aku memerintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, yaitu untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zikir lisan, lebih-lebih zikir qalbu, ya. Sesungguhnya perumpamaan hal itu seperti perumpamaan seorang yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat sampai dia datang kepada benteng yang kokoh, maka dia pun melindungi dirinya dari mereka. Jadi zikir itu ibarat antum kembali kepada benteng yang kokoh untuk berlindung dari musuh-musuh supaya tidak terbunuh atau tidak tercelakakan. Maka zikir itu sebenarnya adalah hisnul muslim atau hisnul hasin, yaitu zikir adalah benteng yang kuat bagi seorang muslim. Maka dikatakan oleh beliau, begitu juga seorang hamba tidaklah dapat melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan cara berzikir kepada Allah. Berarti tidak ada cara lain untuk melindungi diri dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah. Coba ada cara lain enggak? Maksudnya orang-orang, ada enggak cara lain selain zikir kepada Allah? Maksudnya dilakukan oleh orang. Apa selain zikir apa misalnya? Jika tidak berzikir kepada Allah, pasti atau secara langsung atau tidak langsung dia berlindung kepada syaitan atau jin. Enggak ada cara lain. Atau berlindung kepada manusia. Gimana tuh? Syirik jadi bisa. Ya. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Syirik meminta perlindungan gitu. Makanya ini kalau misalnya anak-anak yang penakut ini harus dididik. Harus benar-benar dididik. Jangan sampai terbiasa nanti sampai gedenya berlaku syirik tanpa sadar. Yaitu ketika ada ketakutan berlindung kepada suaminya atau orang yang lebih besar. Melainkan harus mengingat Allah, karena kadang rasa takut itu memang karakter. Nah, sebagian orang Allah Ta'ala berikan kadar rasa kepercayaan diri atau keberanian yang tinggi. Yang seperti ini justru sulit digoda syaitan. Iya, karena dia tidak takut. Nah, yang muskilah adalah yang mudah takut ini. Nah, yang mudah takut ini yang masalahnya. Orang mudah takut. Orang mudah ketakut kan, dia mau ngapain? Syukur-syukur dia berzikir. Dan ada orang ketakutan sambil berzikir. Zikirnya itu ternyata enggak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Karena kolbunya
lebih condong kepada rasa takut kepada jin itu. Maka nggak bermanfaat zikirnya, malah setannya akan mengejek, gitu kan? Ini sebenarnya lemah kamu ini. Jadi kekuatan zikir tergantung dengan kekuatan hati. Oleh karena itu harus benar-benar dididik untuk siapapun, terutama perempuan, anak perempuan. Ya. Karena juga kita, maksudnya ada seorang gadis, ya. Dia dari kecil penakut banget kalau ada setan, kalau ada jin gitu. Maksudnya kalau ada suara aja di belakang gitu. Takut apa-apa gimana, suara jatuh gitu. Langsung kaget dan suudzon bahwa saya itu jin, walaupun mungkin. Langsung ketakutan, lari-larian. Ngeri gitu, serem gitu. Tapi akhirnya dia kena santet. Masya Allah. Parah banget, Masya Allah. Nah, tapi setelah kena santet itu, karena terbiasa jadi berani. Hikmahnya begitu kadang-kadang. Jadi, tapi jangan sampai kalau misal kita punya anak perempuan penakut, santet dulu baru berani. Enggak juga. Nah, orang misalnya berani, orang yang berani maksudnya tidak takut dengan yang gelap-gelap, itu potensi dirasuki sedikit, tetapi potensi kena gurur banyak. Paham gak maksudnya? Potensi ketipu banyak. Jadi gini, orang yang berani menghadapi jin, potensi kesurupan dirinya dengan jin, potensi ketipunya sedikit, tapi potensi kesurupannya banyak. Gitu. Mana yang lebih ngeri? Ya, yang kesurupan ngeri, cuman yang tertipu oleh setan itu lebih ngeri karena nanti mainnya jadinya syubhat. Iya, naudzubillah. Begitu. Oke. Nah, jadi yang terbaik adalah kita tuh punya pemetaan pikiran tentang alam gaib itu. Peka dan punya pemetaan. Ya, ada kadang orang peka tapi nggak punya pemetaan dia. Dia peka, tahu indigo dia, tapi nggak punya petaan kalau misalnya itu jin. Habis itu mengira itu adalah mayit atau roh atau apa gitu kan. Ya, mengaku sebagai Prabu Siliwangi atau apa. Peka sih peka, cuman nggak punya pemetaan yang benar. Makanya salah dia dalam memahami alam ini. Ya, berani. Taib, makanya kalau misalnya kita ruqyah untuk memperlemah jin yang merasuki tubuh teman, itu kita dekati dia. Kalau didekati itu jin akan merasa orang ini ternyata nggak takut sama saya, maka melemah dia. Jadi jin itu tergantung juga dengan kitanya. Ya, kalau kitanya mengesankan takut ke dia atau pura-pura enggak takut padahal takut, maka dia semakin berani. Tapi kalau kita dekati, di kasus kesurupan jin memang jinnya ada yang berontak, kita dekatin, tambah angkuh. Nah, ini yang karakter setannya benar-benar tinggi. Ini yang di bulan Ramadan dia ini yang diikat jin-jin yang seperti ini. Baik, jadi itu ya Pak. Kalau misalnya kita tidak takut karena mungkin tidak kelihatan apa atau kelihatan sama-sama gitu. Umumnya manusia seperti itu. Jangankan manusia, kucing aja pun ya, loncat dia. Lebih parah. Apakah kita bilang kucing ini syirik? Enggak juga. Tapi ini memang orang lari. Nah, kaget pertama kali, first time kaget nggak masalah Pak. Tapi kalau second time nggak usah kaget lagi. Ntar malah lucu jadinya, genderuwo yang ketawa, kaget loh. Nggak berhenti, ya nggak usah kaget. Maksudnya setelah itu nggak usah ini. Tapi jin itu emang kalau menampak, ini kira-kira nih orang nih bakal kaget nggak? Itu loh. Kadang ada orang nggak peka, pakai headset, terus kuntilannya ketawa. Padahal lagi dengerin ngaji, terus habis itu nggak dengerin. Oh, dicuekin gua. Ya lihat-lihat juga gitu, karena mereka menginin suara atau menampakkan diri itu ada tumbalannya gitu, maksudnya ada ada yang dikorbankan mesti sedikit, nggak mudah gitu, nggak semua jin bisa kayak gitu, nggak.
begitu. Jadi kaget pertama nggak masalah. Sebagaimana kita kaget ngeliat tiba-tiba ada kecoa gitu kan, kaget, ini nggak masalah itu. Cuman kan kedepannya itu, kalau misalnya diteruskan kagetnya itu masalah, dikira stroke atau apa gitu. Nah, wallahu a'lam.